Klik record. Oke. Oh ya, sebelum kita ke materi conditional atau if else, kita akan sedikit lagi ini ada 3 jenis operator lagi kita akan bahas. Jadi teman-teman boleh buka dulu Google Colab-nya nih masing-masing. Coba kalau Eran sudah dibuka Google Colab-nya. Udah, Sak. Oke, kalau Akila sudah dibuka Google Colab-nya. Sudah. Oke, good job. Nah, oke sekarang Mister nih yang belum buka. Mister buka dulu Google Colab Mister. Wait. My Google Colab. Oh, ini dia. I get my Google Colab. Mm. Here and then. Nah, oke. Karena kita masih di Met Operator, jadi kita gak usah bikin kayak file baru, tapi kita lanjutin lagi di bawahnya. Nih, operator aritmatik udah, operator apa lagi? Ya? Operator pembanding udah. Nah, kita akan buat lagi di bawahnya. Namanya itu adalah operator. Kita akan buat lagi dikit lagi. Wih, tadi aku nge-lag. Operator pilihan. Nah, operator logis. Oke, kita buat where is that? Nah, teks. Terus kita kasih judul operator logis. Kalau sudah, nanti kita seperti biasa masukkan kode. Tapi di teman-teman layar Mister bergerak nggak? Berubah nggak? Enggak. Oh nggak. Nih, Mister ngetik nggak ada berubah. Oh ya, berubah. Oke. Nah, jadi kita tulis operator logis sebagai subjudulnya. Terus di dalam operator logis nanti ada beberapa simbol atau kodenya. Jadi kita tambahkan kode. Nah, yang pertama ada yang namanya, oh ya sebelum kode kita tambahin dulu, mohon maaf teks dulu, masih teks. Kita kasih nama nih di dalam operator logis itu yang pertama ada yang namanya itu operasi N. Terus operasi N. Nah, jadi operasi N itu apa? Nah, kita akan buat kodenya biar teman-teman paham. Jadi gampangnya itu adalah kita akan eh, X seperti biasa kita buat variabel X sama dengan 5. Nah, nyatanya gini ya, X sama dengan 5. Selanjutnya, nah di bawahnya itu adalah print. Kita buat string print X sama dengan 5. Terus, maka jika X kurang dari X lebih besar dari 3 dan X lebih besar dari 3 terus kurang dari 10, hasilnya adalah hasilnya adalah koma kom nah kok artinya adalah koma terus X terus X lebih besar 3 tadi itu X lebih besar dari 3 N X kurang dari 10 terus tutup. Oke, enough. Coba yang sudah duluan siapa nih? Akila atau Aaron dulu nih yang sudah duluan. Tunggu aku lagi loading. Oke. Nah, jadi di sini tuh Sudah. oh, nah, hasilnya apa? True atau True. oke. Nah, jadi kalau cara bacanya itu teman-teman operator N itu mirip kayak boolean teman-teman. Cuman bedanya sama boolean itu kan kalau boolean itu kita di variabel juga apa ya kayak ada nggak cuma satu gitu variabelnya. Tapi kalau misalkan di operator N itu variabelnya ada satu teman-teman beda sama boolean gitu. Di operasi
N itu variabelnya cuma ada satu, selanjutnya jadi kita tuh yang memang harus apa ya, kayak bacanya tuh teliti gitu. Jadi kita harus lihat dulu nih dari sini. Variabel X sama dengan 5. Jadi kita harus diingat-ingat nih. X itu sama dengan 5, X itu sama dengan 5. Terus kita fokusnya. Nah, string ini kita nggak usah terlalu fokus karena string ini bisa diubah-ubah. Jadi kita langsung fokusnya ke sini nih. Ke X. Nah, ke sini aja. Jadi kita coba memahami gitu. X itu kan 5. 5 itu eh, lebih besar dari 3 atau kurang dari 3? Coba Aaron. Halo, halo, halo. Nggak usah. 5 itu lebih besar dari 3 atau kurang dari 3? Lebih besar. Oke, lebih besar. Berarti ini benar yang pertama. Terus yang keduanya nih. Kalau 5 itu lebih besar dari 10 atau lebih kecil dari 10? Lebih kecil. Nah, berarti ini benar ya. X-nya lebih besar dari 3 dan X-nya lebih kurang kurang dari 10. Maka kalau hasilnya benar, maka ketika kita running, itu akan tulisannya itu true atau benar. Tapi kalau misalkan kita salahkan nih, coba ya. Kita salahkan. Misalkan X-nya lebih besar dari 6. Nah, coba sekarang Mister mau Eran, coba hasilnya apa Eran? Kalau Mister ubah X-nya lebih besar dari 6. False. Nah, iya, karena apa? Karena emang salah gitu. Makanya kita fokusnya itu kalau di operasi N, fokus ke nilai di belakang komanya aja. Jadi jangan nggak usah. Ini mah hanya apa ya? Hanya kata-kata aja gitu. Biar nanti muncul pada saat di print nih. Ini yang bagian string tuh sampai sini. Nah, ini hasilnya nih. Nah, hasil dari ini. Jadi kayak gitu ya. Bahkan kalau salah satu pun itu ada yang salah, maka hasilnya bakal jadi false. Apalagi dua-duanya nih. Kalau misalkan Mister nih ubah kalau X-nya itu lebih kecil dari satu. Nih, kita lihat hasilnya apa. Nah, hasilnya false. Satu salah aja false, apalagi dua yang salahnya. Gitu. Maka false. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman. Dari Akila and Aaron, is there any question? Halo, halo, halo. Tidak ada. Nggak ada jawab. Oke, good job. Nah, kalau nggak ada nih, sekarang kita melanjutkan masih di operator logis. Selain ada operasi N, ada juga yang selanjutnya kita tambahkan teks. Terus kita tulis operasi OR. Tangan tadi N, sekarang OR. Jadi di dalam operasi OR itu mirip-mirip nih, kayak sama kayak operasi N. Jadi kalau di operasi OR itu hanya ada satu variabel dan kan kalau ini mah kalau misalkan salah satunya ada yang salah maka semuanya jadi false. Tapi kalau di operasi OR itu kalau salah satunya benar maka akan jadi true. Jadi nggak akan false. Nah, kita akan buat teman-teman. Kita ke kode X-nya coba nih. Mister mau ke Akila. Akila X-nya mau berapa? 20. 20. Oke. Terus kita print dalam kurung seperti biasa kita buat stringnya dulu nih. X sama dengan 20. Terus koma, maka jika X lebih besar dari, nah lebih besar dari berapa? Bentar, Mister mau X-nya tuh lebih besar dari 21. Jangan, kita pakai yang true dulu deh. Berarti kalau misalkan yang lebih besar dari 20, 21, betul. Terus, dan X kurang dari, nah yang kurang dari 20 berarti 19. Terus kita hasilnya adalah koma, koma, terus, kok komanya di sini sih? Nah, di sini. Koma X, kita panggil X-nya, terus lebih besar dari 21. Or, misalkan or-nya X-nya
lebih kecil dari 19. Maka hasilnya adalah, coba kan tadi Eran sekarang Akilah, coba hasilnya berapa Akilah? True atau false? False. Oke, kita coba ya buktikan ya. Apakah benar hasilnya false? Oke, benar. Nah, kenapa nih? Benar, teman-teman. Nah, dikarenakan kita coba baca lagi nih bareng-bareng. X X-nya kan sama dengan 20. Nah, di sini kita fokusnya ke sini aja. X lebih besar dari 21. Bener? Coba X-nya lebih besar dari 21. X-nya kan 20. Apakah X 20 lebih besar dari 21? Enggak kan? Terus atau X-nya itu lebih kecil dari 19? Kan X-nya itu 20, masa lebih kecil dari 19? Jadi pasti false. Nah, terus kita coba kasih yang benarnya satu. Misalkan nih, yang X lebih besar dari. Nah, X-nya itu kita ubah jadi 19 juga. Nah, kalau 19 juga. Coba sekarang Aaron, hasilnya bakal jadi apa Aaron? Kalau misal ubah X-nya jadi 19 juga. True. Terus kita coba ya, lihat ya. Satu, dua, tiga. Nice. Jadi true. Kenapa? Padahal, misal kan ininya salah nih yang sebelah kanannya. Masa X-nya 20 lebih kecil dari 19? Nah, karena kita pakainya or. Jadi kalau or tuh, kalau misalkan salah satunya ada yang benar, pasti jadi true. Tapi kalau misalkan eh dua-duanya benar, true. Tapi kalau misalkan dua-duanya salah, nah baru jadinya false. Gitu. Jadi perbedaan N dan true itu, kalau misalkan N itu kedua-duanya harus benar. Tapi kalau yang or, cuman salah satunya aja nih yang benar. Gitu. Kalau misalnya salah satunya salah, tetap bakal true. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan dari Akila dan Aaron atau lanjut? Belum. Oke, belum ya. Tidak ada Oke. pertanyaan. Oke, good job. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita sudah operasi and dan or. Nah, sekarang kita akan operasi yang terakhir di operator logis, yaitu adalah operasi not. Nah, kita tambahkan teks lagi. Kita tulis operasi not. Sama ya, kalau di operator logis itu kita pakainya cuma satu variabel aja. Kayak sebenarnya bisa sih pakai banyak variabel, cuman untuk memudahkan. Nah, kita tambahkan kodenya. Terus, nah di dalam kode ini kita akan buat X. Wait, bentar, where is delete? Nah, ini dia delete. Nah, X sama dengan, coba Aaron, nilai X-nya atau variabel X-nya mau berapa Aaron? 120. Oke, banyak ya, 120 nih. Terus kita seperti biasa, kita akan panggil ke print, terus dalam kurung, kita akan coba tulis stringnya X sama dengan 120. Maka, jika, jika hmm, X lebih dari dua, kan kalau misalnya 120 berarti Mister kalau mau bener jadinya itu 121. Terus yang keduanya X kurang dari berarti 119. 119. Nah, hasilnya adalah nah, koma X, kita tulis lagi koma hilang. Nah, X itu lebih besar dari 121. Not X lebih kecil dari 119. Oke, nah kalau sudah, coba Akilah nanti yang jawab hasilnya adalah apa?
Gua ada kesalahan lagi. Oke, coba. Kalau ada kesalahan diperbaiki dulu. Kalau udah ada, cobanya kasih tahu Mister. Kalau not itu kebalikannya gampangnya itu. Yang harusnya normal jadi gak normal. Kalau not itu. Coba, coba. Jangan-jangan Mister juga ada yang salah lagi. Oh iya. Nah, Oke, pantesan. dan. Oke, dan. Coba pakai dan. Tak bisa dulu. Hasilnya adalah X. Oh, I see. Nah, jadi kalau misalkan untuk yang kasus not, itu adalah kita pakai kurung lagi, teman-teman. Mister yang salah, maaf, maaf. Jadi not, ya misalkan kita hapus ya, maaf, maaf. Kita adalah not, nah terus, nah gini, X. Nah, jadi kita harus pakai kurung nih, khusus untuk not. Lebih dari 3 N, betul, good job. X, terus kurang dari, kok 3 sih? 121 satu NX kurang dari 119. Oke, hasilnya apa, Kila? True or false? Nah, udah ke-spill duluan nih. Hasilnya true ya. Nah, coba nih sekarang kalau gitu karena jawabannya udah ada, sekarang Mister mau Akila coba tolong bacain kayak biasa. Variabel X sama dengan berapa dan lain-lain sebagainya. Coba nih. Halo, halo, halo. Tunggu Kak, lagi aku kerja nih. Kerja ulang nih. Oke, nah dicoba ulang ya. Jadi dari Mister yang salah, jadi khusus nih, Mister agak tadi lupa sedikit, khusus untuk not, si notnya itu di depan dan kita tambahin n teman-teman. Jadi cara bacanya itu kan tidak, jadi kayak n. Sebenarnya ini tuh kayak seperti n, cuman ditambahin not. Jadi akan berubah jadi kebalikan. Yang harusnya x itu 120 lebih besar, berarti kan ini salah. Atau enggak ininya salahin deh. Coba ini disalahin aja. Ininya 119, ininya 121, terus ininya yang X-nya itu 119, biar terus Sudah. ininya. Oke, hasilnya apa lah? True. Coba dibacain. Variabel X sama dengan bla 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 sampai beres. Variabel X sama dengan 120. Terus X sama dengan 120. hmm, Mama string mati. seringnya kelewat. String X sama dengan 120. Betul. Koma, maka jika X eh, besar Hmm, lebih besar 121, X hmm, lebih kecil 119, hasilnya hmm, adalah string, koma, not hmm, dalam kurung, X lebih besar 121, and X lebih kecil 119 dalam kurung. hmm. Hasilnya adalah true. Oke, nah sekarang coba Akilah dibalikin kayak misal aja nih. Jadi yang X pertamanya itu 119, terus yang X keduanya jadi 121. Coba diganti dulu, biar Mister False. gampang ngejelasinnya. Coba yang X pertama itu 119, nih yang X lebih besar dari 119, terus yang X kurang dari 121. Nah ini angkanya coba dibalikin yang Akilah, biar Mister gampang nih ngejelasinnya. Oke, nah jadi teman-teman sambil Akila
Nyoba dibenerin, kita coba jelasin sedikit. Jadi sebenarnya operasi not itu operasi N. Nih operasi N, nih kita bisa coba hapus ya. Contoh ini operasi N yang diberi not nih. Jadi kan kalau misalkan operasi N itu eh, ketika ada dua-duanya benar, maka nanti hasilnya akan true gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih not nih, yang harusnya hasilnya true kan harusnya normalnya nih hasilnya pasti true kan normalnya nih. Tapi kalau misalkan Mister kasih apa not yang harusnya jadinya true malah jadi false. Jadi gitu kayak ngebalikin gitu not itu. Jadi yang harusnya operator n itu ya normalnya mah benar gitu bakal true, tapi ketika ada not nanti si hasilnya itu bakal jadi false. Padahal dua-duanya tuh bener gitu. Kan kalau misalkan x-nya 120 nih, itu kan lebih besar dari 119, benar. Terus x-nya 120 kurang dari 121, benar. Kan harusnya benar nih true, tapi karena ada not nih, maka jadi berubah jadi false. Jadi gitu ya. Yang pertama operasi N, jadi keduanya harus benar. Terus kalau misalkan operasi OR itu salah satunya itu benar. Kalau misalkan operasi NOT itu gampangnya sebuah kebalikan. Yang harusnya operasi N, tapi kita balikan jadi false nanti hasilnya itu. Itu teman-teman, itu untuk yang operator logis. Sampai sini tentang operator logis, apakah ada pertanyaan dari Aaron dan juga Akila? Coba nih, apakah ada pertanyaan dari Aaron or Akila? Tidak ada. Udah ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Setelah dari eh, operator logis, sekarang kita akan lanjut untuk ke operator identitas. Kita coba ya. Kita akan tambahkan teks lagi, terus kita tulis operator identitas. Oke. Nah, jadi untuk operator identitas itu kita akan buat nih. Jadi cuman ada apa ya, kayak satu doang gitu untuk operator identitas. Ya, di sini kita akan buat kodenya seperti biasa. Kita pakai variabel x, bentar, kode, terus kita buat x sama dengan coba bentar ya teman-teman. Mister mau ambil casan dulu karena baterai laptop Mister habis. Oh, ini tunggu ya teman-teman. Wait, sebentar ya.
Oke, teman-teman, sorry lama tadi Mister ada sekalian urusan. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan ke operator identitas, teman-teman. Oke, sekarang kita operator identitas. Nah, untuk operator identitas sendiri, ini itu kita menggunakan variabelnya itu pakai variabel coba yang datanya itu pakai kurung siku. Ada yang inget nggak? Kalau misalkan pakai kurung siku itu datanya namanya data apa? Mbak? List. Oke, betul, list. Good job, Aaron. Jadi kita akan menggunakan variabel datanya itu list, teman-teman. Kan biasanya kita pakainya number ya. Number itu integer. Nah, sekarang kita akan pakai variabelnya itu isinya data list. Oke, jadi pertama yang X pertama itu kita bikin dalam kurung. Bentar, kita bikin list sama dengan kita kasih di dalam listnya itu sebuah string juga. Oke. Tapi karena string ini bagian daripada ada di dalam list, maka data ini disebutnya tetap data list gitu. Apel terus kita jeruk. Apel jeruk. Kita jangan lupa kasih ini. Apel ada jeruk. Terus kalau misalkan sudah kita buat lagi yang Y-nya. Yang Y-nya kita buat Y. Sama dengan kita buat dalam kurung apel jeruk juga sama. Terus yang terakhir kita buat variabel Z. Variabel Z-nya adalah Z sama dengan variabel X. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba untuk buat hasilnya. Jadi, untuk hasilnya sendiri adalah kita akan print, terus seperti biasa kita buat dulu string. Maka, jika X is Z, nah jadi untuk apa ya, kayak simbol gitu daripada operator identitas tuh kita pakainya is. Terus is Z hasilnya. Hasilnya adalah kita seperti biasa, koma, X is Z. Nah, terus kita akan bikin tiga nih, teman-teman. Jadi kita akan buat operator identitas itu ada tiga contoh. Yang kedua kita sama kayak yang atas. Kita akan print string lagi di sini karena sama kita samain aja. Tapi di akhirnya kita akan bedakan. Kan kalau yang pertama X is Z. Nah, sekarang yang kedua kita coba X is Y. Terus teman-teman yang ketiga adalah X sama dengan padanya X sama dengan Y. X. Nah, oke. Sampai sini dulu teman-teman. Kalau sudah, coba siapa nih yang duluan sudah? Akilah dulu atau Aaron dulu nih? Nanti kalau sudah, nanti teman-teman Udah. coba. Oke. Wih, cepet nih. Akilah coba nih, tolong sebutkan hasilnya apa nih? Yang pertama, Yang maka mm-mm, jika X is Z, hasilnya mm-mm, adalah true. Maka mm-mm, jika X is Y, hasilnya adalah false. terus Maka yang terakhir? jika X sama dengan Y, hasilnya adalah true. Oke, nah jadi di sini tuh kita akan menggunakan permainan logika. Jadi teman-teman emang harus fokus karena di sini kita main logika. Jadi di sini tuh X itu kan variabelnya apel jeruk nih. Adalah Z. Coba nih. Di sini kan X sama dengan nah kita kan X itu kan is sama dengan gitu. Misal ini dulu deh, misal biar kelihatan nih. Jadi kan yang pertama itu X itu kan ini apel sebuah data list yang isinya tuh apel dan apel jeruk gitu. Terus X itu adalah atau ya bahasa Indonesia adalah Z, kan? X itu adalah Z. Nah, di sini Z itu adalah X. Jadi teman-teman pasti hasilnya true karena bener nih. X-nya tuh adalah Z. Nih, kita lihat nih. X-nya adalah ini, terus Z-nya juga
adalah X. Jadi pasti hasilnya true karena sama-sama gitu. Tapi kalau misalnya yang kedua, kenapa false? Karena ini kita lihat ya teman-teman. X-nya nih. X-nya itu eh yang kedua itu X-nya adalah Y. Nah, kita lihat nih teman-teman di sini. Kan ini X, apel jeruk. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat, di sini tuh, oh ternyata bener nih. Sama-sama apel jeruk. Tapi jangan kelewatan nih, ada juga nih. Tapi yang di sini X-nya itu sama dengan Z, teman-teman. Jadi nilai X itu ada dua. Ada X yang nilainya itu apel jeruk, sama X yang nilainya itu Z. Jadi teman-teman karena salah satunya tidak terpenuhi, maka hasilnya false teman-teman. Karena apa? Karena ada sebuah variabel X yang hasilnya itu Z. Jadi makanya hasilnya false. Tapi yang terakhir itu sama dengan teman-teman. X sama dengan Y. Kalau sama dengan ini ya udah. X itu kan apel dan jeruk. Y juga apel dan jeruk. Berarti sama-sama sama gitu datanya. Berarti hasilnya itu false. Bentar. Nah, ini true, false, false. Nah, kenapa false? Karena ya tadi gitu, variabel X tuh tidak sama dengan Y. Karena kan kalau Y itu hanya apel dan jeruk aja, tapi kalau X itu nanti ada dua. Ada apel dan jeruk dan juga ada Z. Gitu teman-teman. Jadi makanya hasilnya true, false, false. Coba sampai sini memang agak bingung, agak pusing. Cuman memang seperti inilah gitu. Jadi memang logikanya tuh harus main banget. Oke, sampai sini dari Eren dan Akila ada pertanyaan dulu nggak nih? Udah ada. Oke, kalau Eren ada pertanyaan Eren? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada gantian nih, Mister yang nanya. Tapi tenang, masih gampang. Sekarang kalau Mister ubah yang Z-nya jadi yang X, nilai Z-nya itu jadi Y. Kalau Mister balik nih, si Y-nya jadi Z. Coba nih, coba Eren hasilnya bakal kayak gimana? Yang pertama, kedua, dan ketiga. False. Hmm, terus yang kedua? Hmm. True. Oke, yang terakhir? True. Coba kita lihat. Nah, ternyata false, false, and false. Kenapa? Nih, kita coba simak baik-baik. X adalah Z. Kita lihat nih. X adalah Z. Apakah X adalah Z? Salah, karena X di sini tuh adalah Y, bukan Z. Berarti nilainya false. Jadi salah ya teman-teman. Terus yang kedua, kita lihat lagi nih. X adalah Y. Apakah benar X adalah Y? Kita lihat lagi di sini. X di sini kan apel jeruk. Y-nya apel jeruk. Sebenarnya bener nih, cuman kita lihat lagi. Ternyata Y juga ada yang variabelnya itu Z, teman-teman. Maka jadinya false karena ada yang berbeda gitu, tidak sama persis. Terus yang terakhir nih, X sama dengan Y. Kita lihat nih, X-nya apakah sama dengan Y? Di sini kan X-nya udah sama dengan Y, tapi kita lihat lagi nih, Y-nya itu ada lagi yang variabelnya Z. Jadi Y itu memiliki dua variabel gitu, teman-teman. Itu makanya hasilnya itu false teman-teman. Jadi false, false, false karena tidak ada yang benar sama sekali. Seperti itu teman-teman. Nah mungkin eh, begitulah untuk operator identitas teman-teman. Jadi sebenarnya operator identitas itu ada lagi namanya is not. Jadi is not itu kebalikannya daripada is. Jadi tapi kan maksudnya is juga masih agak pusing nih kita mencernanya. Jadi nggak apa-apa. Paling kita coba lagi nih. Kita coba lagi kalau misalkan nih, Mister ubah deh yang gampang. Kalau misalkan untuk variabel X-nya Mister ubah jadi satu aja deh, jangan dua listnya. Ini satu aja apel doang. Terus untuk yang ini variabel Y-nya itu Mister ubah jadi jeruk. Jadi apel deh. Jadi apa lagi? Terus Mister mau ubah lagi Z-nya itu ini jangan apel deh jeruk bedain. Apel jeruk. Nah ini mah coba
Mister mau ubah X-nya itu sebuah variabel X-nya itu adalah sebuah data list apel, terus variabel Y-nya itu adalah sebuah data list jeruk, terus variabel Z-nya itu adalah variabel Y. Coba kalau misalkan kayak gini kan tadi Aaron udah coba akilah hasilnya apa akilah. Tunggu aku perbaiki ada kesalahan. Oke, silakan. Coba nih. Jadi kita tuh fokusnya cuman kedua aja ke sini nih yang di belakang koma dan fokusnya ke dalam sini teman-teman. Jadi ada dua fokus yang kita fokuskan. Ada yang di belakang koma sama ada yang di variabel sini. Coba kalau sudah akilah dibenarkan nanti kasih tahu Mister. Variabel X-nya adalah apel, sebuah data list apel, variabelnya Y-nya sama dengan sebuah data list jeruk, terus variabel Z-nya sama dengan variabel Y. Hasilnya Oke, apa udah. kira? Oke. Yang pertama hasilnya true, yang kedua Hmm, false, yang hmm. ketiga false. Oke, sekarang kita coba cek true, false, false. Apakah benar? Ternyata masih false, false, false. Coba, coba dicek lagi nih yang Akila. Coba yang Akila bedanya di mana nih? Nah, harusnya tetap false, false, false. Karena apa? Karena nih. Sekarang kita lihat lagi. Kalau tadi kan emang agak susah ya, karena kan si nilai apelnya sama. Tapi kalau sekarang udah emang beda semua. X-nya beda, Y-nya beda, Z-nya juga beda juga gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat teman-teman, X-nya nih, X-nya kan apel, adalah Z, adalah Y. Y-nya sementara kan ini jeruk. Jadi memang udah beda. Terus X-nya kita lihat, X-nya adalah apel, Y-nya adalah jeruk. Udah beda juga. Terus yang terakhir nih, Oke, aku udah eh dapat kesalahanku. ah, Ternyata itu Z-nya aku belum ganti Y. nah, oke. Terus yang terakhir, X nih kita lihat. X-nya adalah apel. Sama dengan Y. Y-nya adalah Z. Nah, kan Z juga, eh, kan X-nya sama dengan apel. Terus Y-nya sama dengan Z. Sementara kan Y-nya di sini ada jeruk. Jadi beda ya jeruk sama apel. Nah, beda lagi kalau misalkan kita ubah ininya menjadi apel. Oh ya, karena tadi masih ada dua. Kecuali kita ubah si nilai Y-nya itu menjadi nilai X. Jadi nilai X. Nah, jadi ada benernya nih satu. True. Karena apa? Karena X itu sama dengan Z nih yang ini. Jadi seperti itu teman-teman memang agak ribet sedikit. Cuman nggak apa-apa. Nanti lama-lama teman-teman akan bisa dengan sendirinya gitu. Nah sekarang di sini Mister mau coba teman-teman baca aja deh. Kayak tadi Mister. Variabel X sama dengan hmm, data data list apel. Jadi variabel X sama dengan data list apel. Terus variabel Y sama dengan data list apel juga. Terus variabel Z sama dengan variabel X. Print string maka jika bla 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 bla. Nah, sampai sini. Coba terus nanti baca juga hasilnya. Mister mau dari Aaron dulu. Coba Aaron. Halo Aaron. Coba nih dibaca dulu Aaron dari variabel X sama dengan apa? X sama dengan Variabel X, oh, jangan lupa variabelnya. Coba ulangi variabel X sama dengan. variabel X sama dengan Hmm, Kita coba list data list pakai data. data list Hmm, string apel. Oke, good job. Terus, Variabel Y sama dengan data list string apel. oke, good job. Terus, Z variabel Z sama dengan X. X aja atau variabel X?
variabel X. Oke, terus Print maka print itu sama dengan print, apa coba? Print atau panggil? panggil Hmm, string ya betul, maka jika betul. X is Z hasilnya adalah Hmm, koma X is Z. variabel X is Z. Variabel X is vari- variabel Z. variabel X is Z. Terus? Panggil Hmm, string betul, maka jika X betul. is Y Hmm, hasilnya adalah koma variabel X is Y. oke, betul. Terus? Panggil string maka jika Hmm, X sama dengan Y hmm, hasilnya adalah hmm. variabel X sama dengan Y. Oke, terus yang terakhir hasilnya ada apa aja? Yang Hasilnya pertama, ada true, oke. Yang kedua, ada false, terus yang ketiga, false. oke, good job, Aaron. Sekarang ke Akila, silakan Akila, coba dibaca seperti Aaron. Yang kayak yang tadi ya. Ya, kayak Aaron. Coba variabel X sama dengan, Variabel X sama dengan apel. variabel X sama dengan Variabel X sama dengan kurung data, datar kurung data list, dataris. Beda ya? data list string apel. Jadi emang agak panjang. Coba variabel X Data. sama dengan data list nih. Di situ tipe datanya, terus variabel, maaf, maaf. Variabel X sama dengan data list nih. Jenis datanya terus string apel. Nah, kayak gitu bacanya. Coba variabel X sama dengan apa? Variabel X sama dengan data list string apel. Nah, good Y job. sama dengan Masa Y doang? Y. Variabel Y Variabel. sama Nah, dengan data string data list string apel. oke, good job. Z Terus? sama dengan variabel Masa Z Z doang? sama dengan Nah, X. oke, terus? Print Hmm, sama dengan string maka hmm, jika X is Z hasilnya adalah tutup string hmm, koma X is Y, Z. Print Terus yang, string maka hmm, jika X is Y hasilnya adalah string koma X is Y. betul. Print string maka jika X sama dengan Z hasilnya adalah X sama Oh, dengan Y. oke, sekarang hasilnya coba yang pertama hasilnya apa? Yang pertama hasilnya adalah true, yang kedua false, yang kedua false. Oke, ketiga false ya. Oke, mungkin hari ini Mister cukupkan untuk materinya sekian. Sebelum ditutup, apakah ada pertanyaan dari teman-teman dari Aaron maupun Akila? Enggak ada. Oke, kalau dari Aaron? Tidak ada. Oke. Nah, mungkin kalau tidak ada, sebelum ditutup, mungkin dari Mister buat pesan buat teman-teman. Ya, teman-teman semoga semangat terus karena pokoknya jangan jadikan beban apa sih pelajaran-pelajaran yang Mister berikan. Kalau misalkan masih ada kebingungan atau pertanyaan atau udah bertanya tapi masih bingung, itu nggak apa-apa banget karena mungkin seperti yang Mister sudah jelaskan di minggu lalu, materi-materi yang Mister sampaikan itu nggak akan langsung teman-teman bisa paham, tapi ketika nanti teman-teman udah beranjak besar, terus juga ketika teman-teman udah sering berjalannya waktu tiba-tiba, oh iya, eh, kok bisa deh, kayaknya udah baru paham gitu tentang apa yang dijelaskan sama Mister gitu. Nggak apa-apa, nggak ada kata untuk terlambat. Semakin teman-teman belajar, lama-lama semakin teman-teman juga nanti bisa diasah gitu.
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, semoga buat Eren sekolahnya lancar, apa yang Eren inginin tercapai. Buat Akila juga semoga Akila dimudahkan jalannya, semoga nanti lombanya mendapatkan yang terbaik. Jadi juara satu tuh bukan yang terbaik, tapi yang paling terbaik itu jika Akila merasa bangga gitu dengan diri Akila sendiri. Oke, kalau tidak ada lagi, misal akhiri, terima kasih. Thank you for your attention. See you, bye-bye. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu jumpa lagi minggu depan. Bye. Dah. Bye, Aaron, Akila. Terima Bye, kasih. Sal. Oke. Happy holiday.